keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, di mana kita sekarang di ayat nomor 79 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Jadi nulis kitab, ngarang kitab gitu ya, ngarang kitab, kemudian summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mengatakan ini kitab dari Allah gitu. Jadi tulisan manusia sendiri lalu dibilang ini dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Tujuannya nulis sendiri tadi itu untuk dijual supaya dapat uang. Mengatakan ini tulisan Allah, ini kalamullah, ini ayat-ayat Allah, padahal dia nulis sendiri. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka, celaka besarlah mereka, atau neraka wail untuk mereka. Mimma katabat aidihim, akibat dari apa yang mereka tulis itu dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka besarlah mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini turun itu berkenaan dengan orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Ahli kitab, orang Yahudi berarti orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan hanya Yahudi saja. Yang mereka itu suka merubah-rubah isi kitabnya, yang halal dibikin menjadi haram, atau kebalikannya yang haram menjadi halal sesuai dengan kehendak hatinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ayat ini turun pada rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi yang sebenarnya mereka itu sudah mengetahui tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat, di dalam kitab mereka. Sudah banyak disebutkan di dalam kitab mereka bahwa akan ada nabi terakhir yang datang, sebagaimana yang pernah kita ceritakan tentang Salman itu, yang diberitahu secara detail tentang ciri-ciri nabi terakhir sampai secara fisiknya juga. Nah, itu sudah diketahui oleh rahib-rahib. Nah, termasuk rahib-rahib yang memberitahu Salman itu, mereka tahunya dari kitab Taurat, dari kitab mereka sendiri. Nah, kemudian ketika mereka itu mendapati Nabi Muhammad datang, kok persis seperti yang disebutkan di dalam Taurat, mereka itu enggak terima, lalu dirubahlah yang ada di dalam Taurat itu supaya tidak sama seperti ciri-cirinya dengan Rasulullah SAW. Nah, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini turun pada rahib-rahib Yahudi yang mereka itu mengetahui
ciri-ciri Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat. Ya, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat. Di antaranya tertulis di situ, di sekeliling pelupuk mata Nabi SAW itu warna hitam, kayak celaan gitu ya, hitam sini ini di pelupuk mata beliau itu hitam, meskipun tidak celaan tapi kayak orang celaan gitu. Kemudian juga tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, sedang, berambut ikal. Nah, kemudian juga berparas tampan. Itu ada di dalam Taurat. Ini ciri-ciri yang ada dalam Taurat ini sama seperti yang di dalam hadis ya, di dalam hadis riwayat dari para sahabat-sahabat tentang ciri-ciri Nabi Muhammad itu. Ada di dalam Taurat. Nah, kemudian mereka menghapusnya. Mereka menghapus, dirubah itu. Mereka menghapus, dirubah karena rasa dengki dan sifat mereka yang selalu melampaui batas. Suka melampaui batas orang Yahudi itu. Ya, dalam semua hal ya. Sekarang saja kalau di Palestina seperti itu, sudah hancur seluruhnya. Mau apa lagi yang dihancurkan? Sudah habis, sudah tidak ada yang mau dibom itu. Maksudnya ya kalau ngebom ya puing-puing juga yang dibom itu. Semuanya sudah kena rata, hampir rata dengan tanah. Itu melampaui batas. Sudah meninggal dunia anak-anak sama wanita sampai 45.000 lebih, masih terus saja mau bunuh. Melampaui batas. Terus juga ini ya, kalamullah, kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu, tapi kok berani gitu, berani ngerubah hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan bahwasanya bahkan untuk kepentingan melawan Allah karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Dan sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad Nabi yang benar gitu. Sehingga kemudian dihapus, diganti dengan mengatakan bahwasanya kami tidak menemukan ciri-cirinya Muhammad itu di kitab kami, katanya gitu. Ada di kitab kami, tapi tidak seperti Muhammad ini. Di kitab kami itu Nabi terakhir itu tinggi, katanya gitu. Badannya tinggi, terus kulitnya itu agak kebiru-biruan, katanya begitu. Dan rambutnya lurus, tidak ikal seperti Muhammad. Itu dirubah oleh mereka. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya mereka itu membikin kitab, ya, bukan hanya merubah isi tentang Nabi Muhammad, tapi juga mereka itu menulis banyak kitab-kitab. Kemudian kitab-kitab itu dijual oleh mereka dengan harga yang murah, dengan mengatakan bahwa ini adalah kitab Allah, ini adalah wahyu, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada zaman Nabi. Mereka menulis kitab-kitab lalu dijual di orang Arab, gitu ya, dijual di orang Arab. Sehingga kalau termasuk juga orang-orang Nasrani, gitu. Kalau kita lihat di keterangan-keterangan tentang kitab Injil itu ya, kitab orang Nasrani itu dahulunya itu kan ada 150 kitab yang berbeda-beda,
banyak sekali 150. Yaitu tadi, karena siapa yang mau bikin gitu. Siapa yang ingin merubah, dia merubah. Bisa, tidak ada aturan. Berbeda dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Artinya bahkan setiap hurufnya pun itu tidak ada yang berubah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu secara ilmiah bisa dibuktikan, itu mutawatir dan sambung menyambung. Memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu senengnya itu adalah merubah isi di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kitabnya yang pertama itu dikatakan sebagai Perjanjian Lama, itu kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa sebenarnya. Kemudian Perjanjian Baru itu di kitab Injilnya, dan itu semuanya sudah bercampur-campur, tapi tidak semuanya berubah gitu ya. Jadi makanya Nabi ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendapatkan lembaran-lembaran berisi cerita-cerita dari orang-orang Bani Israel, dan Umar itu membanggakan, senang. Lalu Nabi, tinggalkan itu, apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah cukup bagimu. Kamu jangan mempercayainya seluruhnya, tapi juga jangan mendustakan seluruhnya. Maksudnya apa? Di dalam kitab itu memang masih ada wahyu-wahyu dari Allah yang tidak dirubah, itu masih ada. Dan banyak pula itu masalahnya yang sudah dirubah-rubah. Tidak tahu komposisinya berapa persen sama berapa persen. Yang asli mungkin 30%, yang sudah berubah 70%. Wallahualam itu kita tidak mengetahuinya gitu. Sehingga sudah bercampur-campur. Maka kata Nabi, jangan percaya seluruhnya dan juga jangan mendustakan seluruhnya gitu. Nah, yang jelas kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, apa yang ada di situ berarti itu sudah dirubah. Hal-hal yang di Al-Quran itu haram, terus kemudian di kitab sebelumnya itu di Injil atau Taurat itu halal, berarti itu sudah dirubah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain sudah menyebutkan afatatma'un, di antaranya Al-Baqarah nanti ya 75, ayyuminu lakum maqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu. Apakah kamu semua menaruh harapan yang besar bahwa mereka akan iman kepadamu? Susah memang. Padahal sebagian dari mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka mengubahnya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, sesudah mereka mengerti. Sudah mereka mengerti dan sudah mereka mengetahui yang sebenarnya. Subhanallah ya. Jadi berani sekali ya, kalau nggak ngerti itu mungkin bisa difahami, agak bisa dimaafkan. Nggak ngerti kebenar ini bukan ini kalam Allah atau bukan, itu nggak ngerti. Tapi ketika sudah jelas ini memang dari Allah, tapi kok dirubah, makanya itu orang Yahudi itu disifati dengan maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya sudah tahu tapi tidak mau tahu. Nah itu. Nah orang Nasrani itu dolin, tersesat, tidak tahu tapi sok tahu. Nah, jadi yang dari dua ini yang lebih jengkelin itu yang pertama,
sudah tahu tapi tidak mau ngerjakan, tidak mau tahu, itu lebih jengkelin. Makanya maghdub, dimurkai oleh Allah. Nah, yang Nasrani itu tersesat, tidak ngerti, tapi kemudian sok ngerti. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Mereka nggak ngerti itu, lalu kemudian sok ngerti, dikatakan ada 3 Tuhannya. Nabi Isa jadi anaknya, Maryam jadi ibunya, ada Roh Kudus lagi dan sebagainya. Jadi dirubah-rubah. Bahkan perubahan-perubahan itu secara akal saja, kalau logika saja, manusia biasa saja, itu sudah tahu bahwasanya hal itu bukan bagian dari sebuah kitab gitu. Tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa itu nulis semacam itu. Di antaranya ya ini, kalau di dalam kitab Taurat itu ada dikatakan di sana bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pendusta besar. Nabi pendusta. Apa ya? Iya, Allah nulis begitu. Nabi Lut alaihissalam berzina dengan kedua putrinya. Nabi berzina dengan kedua putrinya. Nabi Harun alaihissalam mengajak kaum Yahudi, Bani Israel, menyembah anak lembu. Yang ada dalam Al-Quran adalah malah menghindarkan, kan, supaya mereka tidak nyembah anak sapi itu yang dari emas ketika ditinggal oleh Nabi Musa ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu. Lalu mereka bikin anak sapi, kan, tapi karena enggak mampu Nabi Harun, sehingga Nabi Harun dicuekin saja oleh mereka, tidak mampu mencegah. Nah, itu menurut mereka itu Nabi Harun yang nyuruh supaya nyembah anak sapi. Kemudian juga Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, naudzubillah, ya, itu berzina dengan istri Auria. Ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat itu. Apa ya mungkin itu tulisan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semacam itu. Itu nyata itu. Tapi tetap hanya orang yang mau berpikir dalam dan merenungkannya yang kemudian mereka bertaubat itu dan masuk Islam. Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu menyembah berhala. Dan ini memang sudah di Al-Quran disinggung juga itu, karena tidaklah Nabi Sulaiman itu orang kafir, tidaklah Nabi Sulaiman itu menyembah berhala. Nabi Sulaiman itu ya Muslim, beriman kepada Allah gitu. Itu di Taurat ada perubahan-perubahan yang begitu aneh itu. Kemudian juga kalau di Injil, ya, yang sering disebut itu bahwasanya itu tadi, dahulu itu kitab Injil itu begitu banyaknya, begitu banyak sampai ada 150, kemudian dipilih 4 saja, itu Matius, Markus, Lukas dan Yahya. Itu sekarang hanya itu saja. Kalau dulu 150. Nah, yang ini diambil 4, berarti ada 146 lagi itu, masih 146 ini kemana? Nah, ini pada tersebar kemana-mana dan itu tidak diakui gitu. Yang semuanya ini sebenarnya adalah ya tulisan tangan, tulisannya Matius, tulisannya Markus, tulisannya Yahya, tulisannya Lukas gitu. Kalau kita di sini ini hanya sebatas asar namanya. Asar itu riwayat para sahabat yang mengatakan, sahabat yang mengerjakan. Itu asar, hanya sebatas asar. Nah, atasnya asar itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di atasnya hadis ya Al-Qur'an
gitu. Jadi ini sangat tidak kredibel untuk dijadikan sebagai sebuah landasan, apalagi landasan agama gitu. Karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga diantaranya keputusan bahwasanya Tuhan itu ada 3 atau 1, Tuhan ada 1 atau lebih dari 1, itu dimusyawarahkan, dirapatkan, ya. Jadi hasil musyawarahnya Tuhan 3, itu. Ini sudah diketahui secara umum ya, hasil musyawarahnya Tuhan ada 3. Sehingga sejak didok itu oleh Raja Justinian itu, siapa saja yang setelah ini mengatakan bahwasanya Tuhan ada 1, maka dipersekusi, dikejar-kejar, disiksa, gitu ya, disiksa. Sehingga harus Tuhan ada 3 sampai ya sekarang. Kecuali mereka yang mau untuk mempelajarinya dengan mendalam, mereka akan mendapatkan sebuah kebenaran dan biasanya kemudian masuk Islam. Itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab." Wahai orang-orang ahli kitab, sesungguhnya telah datang utusan kami, Nabi Muhammad, kepadamu semua untuk menjelaskan kepada kamu semua berbagai macam masalah, menjelaskan berbagai masalah ya, dari isi kitab kamu semuanya gitu, yang kalian sembunyikan gitu. Dan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan orang-orang. Sehingga Nabi Muhammad itu menjelaskan Al-Qur'an itu menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Nah, inilah jamaah sekalian sebab turunnya ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 tadi itu, yaitu banyaknya orang-orang ahli kitab yang merubah isi kitab mereka, diantaranya dengan merubah ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.